Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum min al-fadl wal in'am waj'alakum min ummati dhawil arham. Qala ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita sekalian, serta karunia sehat panjang umur. Dengan keduanya kita mampu untuk datang kepada tempat ini dengan izin Allah tentunya. Duduk bersama di sini untuk memenuhi panggilan Allah sebagai salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, menunaikan sholat Jumat berjamaah. Khatib tidak bosan-bosannya berwasiat untuk kita sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya bekal takwalah yang nantinya akan menemani kita, akan mengiringi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah camkan bahwa takwa itulah sebaik-baiknya bekal yang bisa kita miliki dan kita bawa ke hadapan Allah. Allah berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian wahai orang-orang yang budiman dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia yang fana, bahwa kita sadar kehidupan ini hanyalah persinggahan sementara, bahwa kehidupan ini hanyalah fana. Allah Subhanahu wa taala memberikannya cuma-cuma untuk kita semua. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mengingat bahwa pemberian kehidupan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itulah kemudian kita membangun kesadaran spiritual bahwa kehidupan ini bisa kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka karena izinnya pula lah kita mampu untuk melakukan segala aktivitas duniawi, segala aktivitas yang mengantarkan kita pada penghasilan-penghasilan yang bersifat duniawi. Maka ketika kita mampu untuk melakukan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka patut kita ma'asyiral hadirin rahimakumullah untuk meniatkan dan mewujudkan apa-apa yang sudah kita dapatkan dari sifat duniawi itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam syariat Islam pun kita dianjurkan dan diperintah untuk berkasab, untuk menunaikan segala aktivitas amaliyah yang bersifat dunia. Karena memang kita hidup di dunia, maka kita butuh perangkat-perangkat hal-hal yang memang kita butuhkan selama kita hidup di dunia. Allah tidak melarang itu, agama tidak melarang itu. Akan tetapi Allah memberikan rambu-rambu penting. Akan tetapi agama memberikan rambu-rambu untuk kemudian kita membatasi dan memberikan warning. Apakah kemudian hal-hal yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia itu semata-mata untuk dunia atau ada ember-ember karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وما تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وما تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Allah tegaskan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan carilah, kata Allah. Allah memang memerintahkan kita untuk bermukasabah, untuk kemudian mencari dunia itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa ma tabghil fasada fil ardh." Kita diperintahkan untuk mencari dunia, tapi juga saat yang sama Allah memerintahkan kita untuk tidak melupakan akhirat, untuk tidak semata-mata bekerja untuk dunia, tapi juga melibatkan Allah dalam setiap aktivitas duniawi kita. Dan Allah melarang kita untuk mengarang dalam hal berbuat keburukan dan kerusakan di dunia. Kata Allah, "Wa ma tabghil fasada fil ardh." Artinya bahwa ketika kita mungkin memiliki kerjaan-kerjaan yang sifatnya eksploitasi alam semesta, maka Allah melarang untuk berlebih-lebihan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Quran surat Al-Qasas ayat ke-77 ini sangat jelas dan sangat tegas mengatakan, Allah memerintahkan kita untuk mencari hal-hal yang sifatnya duniawi, akan tetapi juga memerintahkan kita untuk mengiringinya dengan sifat-sifat yang kelak akan mengantarkan kita kepada akhirat. Oleh karenanya, ketika kita sadar bahwa dunia ini sifatnya sementara, ketika kita sadar bahwa kematian itu sifatnya nyata, ketika kita sadar bahwa kemudian kita nantinya di ujungnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita mengabaikan hal-hal yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah hadirin rahimakumullah, kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Mati itu adalah sesuatu yang mustahil kita hindari. Kematian itu adalah sesuatu yang memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian kita semua sebagai hambanya, baik manusia, hewan dan lain sebagainya, pada ujungnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hikmah kemaka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramaliyah dunia, saat yang sama juga untuk beramaliyah yang sifatnya akhirat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ketika kita sadar bahwa kita akan mati, maka kita akan mengetahui ada satu gerbang untuk menuju kematian itu. Kita hidup di dunia ini adalah alam kedua sebelum alam rahim yang sudah kita alami semua. Pertama adalah kita hidup di alam rahim, di perut ibu kita semua. Kemudian ibu kita melahirkan kita dan kita terlahir di dunia. Maka alam yang ketiga adalah alam barzakh, dan pintu gerbangnya adalah sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sakratul maut itu pasti datang. Sakratul maut itu adalah kepastian. Sakratul maut itu adalah sesuatu yang mustahil kita hindari, mustahil kita akan bisa lari daripada sakratul maut. Maka kena kesadaran bahwa sakratul maut itu akan hadir kepada kita, maka betapa ngerinya kita membayangkan ketika sakratul maut, ketika ajal akan menyebut kita, orang-orang yang kita cintai mengelilingi kita di sekeliling kita, memandangi kita dengan tatapan kosong, akan tetapi tidak ada yang bisa dan mampu untuk menolong kita dari sakratul maut. Maka betapa kita sangat ngeri membayangkan ketika terjadinya sakratul maut, sedangkan kita tidak bisa berbuat apa-apa pun, orang yang ada di sekitar kita tidak mampu untuk menolong kita dan menjauhkan kita dari sakratul maut tersebut. Maka oleh karena itu, dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah fana dan sakratul maut itu pasti datang, kematian itu pasti menjelang. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki nafas, setiap yang hidup di dunia ini akan menemui ajalnya, akan sampai pada suatu kematian, suatu kepastian, yaitu mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan kesadaran-kesadaran dan bangunan-bangunan yang saya sebutkan tadi itu, mari kita senantiasa untuk mengambaikan tangan kepada dunia. Ketika kita menghampiri dunia, maka juga kita ingat bahwa
bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada dan melihat kita, dan ketika kita niatkan hal-hal yang sifatnya duniawi itu untuk kebaikan akhirat kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menaburkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kelapangan. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu kemudahan, dan hajat-hajat dunia kita yang kita niatkan untuk kebaikan akhirat kita, Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan, dan Allah akan berikan apa yang memang menjadi hajat, dan Allah akan wujudkan segala sesuatu yang menjadi angan-angan dan impian kita. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan mudah-mudahan ibadah yang akan kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk senantiasa dekat kepadanya, senantiasa berjalan di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائما عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.